Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Octavia dari kelas 8 TLA. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hardware dan Software untuk Sistem Embedded yang merupakan mata kuliah dari Sistem Embedded. Perangkat keras dan perangkat lunak itu merupakan dua komponen penting dalam sistem embedded. Perangkat keras terdiri dari komponen fisik seperti microcontroller, sensor, aktuator, dan perangkat elektronik lainnya yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Sementara itu, perangkat lunak adalah program atau kode yang ditulis untuk mengendalikan perangkat keras dan memungkinkan sistem embedded untuk melakukan tugasnya. Dalam pengembangan sistem embedded, perangkat keras dan perangkat lunak harus dirancang dan diimplementasikan secara bersamaan untuk memastikan bahwa keduanya dapat berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan benar. Penting untuk memilih perangkat keras yang tepat untuk sistem yang diinginkan dan juga menulis kode perangkat lunak yang efisien dan efektif. Pada makalah kali ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu sistem embedded dan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak saling berinteraksi dalam sistem tersebut. Yang kedua, apa saja jenis-jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang umum digunakan pada sistem embedded. Yang ketiga, bagaimana perancangan perangkat keras dan perangkat lunak dapat mempengaruhi kinerja sistem embedded. Dan yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem embedded dan bagaimana teknologi hardware dan software dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Untuk tujuannya pada makalah ini, yang pertama, menjelaskan konsep dasar sistem embedded dan pentingnya peran perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem tersebut. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak dan perangkat keras yang umum digunakan dalam sistem embedded dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana perancangan perangkat keras dan perangkat lunak dapat mempengaruhi kinerja sistem embedded. Dan yang keempat, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem embedded dan bagaimana teknologi hardware dan software dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Sedangkan manfaatnya, yang pertama itu memperkaya pengetahuan tentang sistem embedded dan perangkat keras serta perangkat lunak yang digunakan dalam sistem tersebut. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perancangan perangkat keras dan perangkat lunak dapat mempengaruhi kinerja sistem embedded. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem embedded dan teknologi hardware dan software yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan yang keempat, itu memberikan informasi yang berguna bagi para pengembang dan desainer sistem embedded untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sistem yang dibuat. Untuk topik bahasan pada makalah ini ada 4. Yang pertama itu sistem embedded, yang kedua jenis-jenis hardware dan software yang digunakan pada sistem embedded, yang ketiga pengaruh perancangan hardware dan software terhadap kinerja sistem embedded, dan yang keempat itu tantangan dalam pengembangan sistem embedded. Sistem embedded itu adalah sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi secara tepat dan rapat. Sistem embedded digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kendali mesin, kendali jaringan, sistem keamanan, sistem telekomunikasi, dan peralatan medis. Jenis-jenis hardware dan software yang digunakan pada sistem embedded, yang pertama itu microcontroller, yang kedua sensor, yang ketiga aktuator, yang keempat sistem operasi atau OS untuk sistem embedded seperti Linux, Windows, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu bahasa pemrograman untuk sistem embedded, seperti contohnya bahasa pemrograman C atau C++, bahasa Python, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengaruh perancangan hardware dan software terhadap kinerja sistem embedded, yang pertama itu penggunaan komponen yang tepat.
Perancangan perangkat keras yang baik itu memerlukan pemilihan komponen yang tepat untuk tugas tertentu. Pemilihan komponen yang tidak tepat dapat mengakibatkan kinerja sistem yang buruk dan bahkan kegagalan sistem. Yang kedua itu optimasi konsumsi daya. Sistem embedded umumnya harus beroperasi pada daya yang terbatas, sehingga perancangan perangkat keras harus dioptimalkan untuk mengurangi konsumsi daya. Penggunaan komponen yang hemat daya dan perancangan rangkaian yang efisien dapat membantu mengurangi konsumsi daya dan memperpanjang masa pakai baterai atau sumber daya lainnya. Kemudian yang ketiga, optimasi kinerja perangkat lunak. Perangkat lunak yang efisien dan dioptimalkan itu dapat membantu meningkatkan kinerja sistem embedded. Kemudian yang keempat, integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras dan perangkat lunak itu harus diintegrasikan secara efisien atau efektif untuk mencapai kinerja sistem embedded yang optimal. Perancangan perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak terkoordinasi dapat mengakibatkan masalah yang berkaitan dengan timing dan sinkronisasi yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian tantangan dalam pengembangan sistem embedded yang pertama itu terletak pada keterbatasan daya dan sumber daya. Yang kedua, penggunaan teknologi yang kompleks. Yang ketiga, tantangan keamanan. Dan yang keempat, pemeliharaan dan perawatan sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem embedded itu adalah sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi secara rapat. Dalam pengembangan sistem embedded, perangkat keras dan perangkat lunak itu harus dirancang dan diimplementasikan secara bersamaan untuk memastikan bahwa keduanya dapat berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan benar. Baiklah, sekian presentasi dari saya.